Ibu, saudara sekalian, kita akan mulialah namamu. Haleluya. Nanti dengan hormat Pak Hendra, dengan hormat nanti Pak Hendra akan kita di dalam doa. Mari Pak. Oke. Yuk kita doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini atas kasih karunia yang melimpah, dan hamba juga bersyukur karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, biar kami dulu dia mendengarkan sebagian firman Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, patahkan, lancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba serahkan ke dalam tangan. Amin. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Sekali lagi, shalom buat semua kita yang sudah hadir di Zoom ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mulialah namamu. Terpujilah namamu. Kami sangat bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Kami beri hormatan kemuliaan bagimu. Kami merendahkan diri, sujud menyembahmu. Berikan hatiku, kami berikan hati kami kepadamu Bapa. Kuduskan setiap kami hamba-hambamu. Wah, hilang ini sinyalnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Lanjut Pak Johan. Oh iya, iya. Katanya tiba-tiba keluar ya. Kental. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gabung, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini
Mulialah nama-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Kau seperti-Mu, Yesus, sempurna dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Kau seperti-Mu, Yesus, sempurna dan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupku. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat sekarang telah terjadi. Curahkanlah
Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu Bapa. Mulialah namamu. Haleluya. Mulialah namamu ya Tuhan. Kami mau menyembahmu. Sujud di atasmu. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia mana dalam amanamu. Yesus. Sanjung Engkau Bapa. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang memegang tangan kami Tuhan.
Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu di sore hari ini, menikmati Engkau. Kudus yang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Allah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
dapat pisahkan kita. Amin. Oke, Pak Anfal, silakan. Ya, silakan hambanya, Bapak Anfal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Agung Mingguan. Terima kasih Pak Yohanes Untung lewat pujian-pujiannya. Semoga Tuhan memberkati dengan banyak keberuntungan. Dan itu pasti. Ya. Segala upaya, segala usaha yang semata-mata memuliakan Tuhan. Tidak ada satupun yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa sebelum firman Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Yesus Tuhan dan Allah kami, kembali kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan, diberikan waktu, diperkenankan, dilayakkan untuk hadir. Kami yang dahulunya tidak layak, Engkau melayakkan untuk dapat mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan untuk menyampaikan firman-Mu, kami kembali dilayakkan. Itu semua oleh kemurahan-Mu, kasih-Mu, masih berlaku dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini atau sore hari ini. Engkau melihat hati mereka. Engkau tidak melihat penampilan mereka atau casing atau pakaian penampilan, tapi hati mereka masing-masing. Seberapa rindu mereka akan kebenaran-Mu, akan kasih-Mu, Engkau mengetahui bahkan segala permasalahan, pergumulan mereka. Tidak ada satu tersembunyi dari hadapan-Mu. Engkau memberkati. Berikan mereka telinga untuk mendengar. Berikan mereka pemikiran-pemikiran di dalam roh-Mu yang kudus. Sehingga kami semua yang merasa diberkati. Hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau pakai lewat bibir kami. Lewat kuasa-Mu, lewat kehendak-Mu, lewat rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya hanya memuliakan Engkau. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan, Allah yang benar dan penuh hikmat. Haleluya. Amin. Ya, salam saudaraku sekalian. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Tema yang akan kita bahas yaitu kita ambil dalam Yohanes 20, yaitu 28. Ucapan dari seorang Thomas, salah satu murid Yesus yang tidak begitu terkenal, ya, tidak seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Yakobus dan lainnya, ya. Jadi Thomas tidak begitu terkenal, tetapi membuat cukup kita, ya, cukup terperanjat dengan ucapannya terakhir, ya, terakhir kali ucapannya. Satu hari setelah kebangkitan Yesus, ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi batu telah tergeser. Jadi jelas ada kebangkitan pada hari pertama, tapi bukan hari pertama yang bangkit, ya. Bukan pada hari itu, ya. Bukan pada minggu itu, tapi hari Sabtu yang jatuh hari Sabat. Sebab dia telah mengatakan anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Kalau orang Yahudi mempermasalahkan dia, ya, mempermasalahkan Yesus, mengapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Jadi bukan kesembuhan yang dipertanyakan, atau bukan kesembuhan, ya, yang menjadi pokok utama, tetapi harinya
mengapa engkau melakukan sesuatu pada hari Sabat? Ya. Jadi Yesus dengan tegas mengatakan, ada tertulis ya, Anak Manusia adalah Tuhan ya, atas hari Sabat. Jadi kalau dia mau bangkit ya, umpamanya ya, ini belum terjadi waktu dia mengucapkan itu. Kalau Anak Manusia mau bangkit, mau apa? Ya. Jadi tidak ada masalah karena dia yang berkuasa. Ya. Jadi pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil, ya, telah digeser ya dari kuburnya. Saya tidak bahas itu lebih jauh ya. Kemudian kita kalau lari dalam Yohanes 20 ayat 19. Masih tentang hari itu. Pada hari, ketika hari sudah malam, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ya. Jadi masih hari pertama minggu itu, tetapi ya, hari sudah malam. Ya. Jadi yang saya baca tadi juga hari pertama minggu itu, tetapi pagi-pagi. Ya. Sedangkan di ayat 19, hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya. Dalam kesempatan ini, ya, Thomas tidak ada di tempat itu. Ya, di dalam perkumpulan itu, pada hari pertama minggu itu, Thomas tidak ada. Ya. Kemudian sebelumnya itu juga, ya, apa yang terjadi? Ya, salah satu dari muridnya itu mengatakan, bukan salah satu, murid-muridnya itu mengatakan kepada Thomas setelah kejadian itu, kami telah melihat Tuhan. Ya. Kami telah melihat Tuhan. Jadi apa jawaban daripada Thomas? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi ini ucapan Thomas. Ya. Ucapan Thomas, ya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Padahal teman-temannya mengatakan, kami melihat Tuhan. Ya. Tapi ditolak oleh Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, gitu. Jadi itulah ucapan Thomas. Ya. Padahal Yesus sudah berkali-kali, ada 3 kali kalau tidak salah di Injil Matius, Yesus menyampaikan ya, tentang penderitaannya, tentang penyalibannya 3 kali, bahwa dia akan bangkit dan hidup. Ya. Tetapi salah satu ya, dari murid Yesus yang bernama Thomas tidak bisa menerima itu kebangkitan.
8 hari kemudian, ya, pada ayat Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu, ya, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan engkau tak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Jadi inilah, ya, topik yang akan saya bahas, ya, ini. Ya Tuhanku, ya, dan Allahku. Ya. Jadi ini pernyataan Thomas yang luar biasa. Ya. Kalau sebelumnya dia mengatakan sekali-kali, ya, kutipan dari Thomas yang saya kutip, ya, ya, sekali-kali aku tidak akan, ya, percaya. Ya. Jadi Thomas, ya, ingin bukti. Ya. Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, ya, kita yang hadir, yang hidup di zaman sekarang ini, kita tidak melihat, namun kita percaya. Maka kitalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Dan Thomas, ya, suatu menyatakan itu, ya Tuhanku dan Allahku. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya mengambil topik ini karena saya dapat kesempatan ditentang, ya, sama seseorang, ya, kawan, ya, ada di Facebook, ya. Dia mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu nabi Allah. Kita memuliakan Yesus, menghormati Yesus, sebab dia adalah utusan Allah. Saya bilang, ya memang utusan itu ketika dia sebagai manusia, tapi tidak sekarang. Dulu dia adalah utusan. Dulu dia adalah sebagai hamba. Dulu dia sebagai macam-macam, ya, tapi tidak sekarang. Dulu dia adalah seorang anak sebagai putra, tapi dia adalah Allah. Asal saja kamu bisa memahami Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Asal saja kamu bisa mengerti dan memahami. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman yang telah menjadi manusia Yesus. Jadi Yesus adalah firman yang sudah ada di dalam kekekalan. Yesus adalah Allah. Asal saja kamu memahami Yohanes 1 ayat 1, maka kamu akan mengakui. Masalahnya kamu tidak mengakui. Jadi saya bilang begitu, Matia. Ya, suatu sekalian, kita kembali ke topik yang kita bahas. Ya. Thomas menjawab dia, yaitu D huruf besar, yaitu Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Ini suatu pernyataan, ya, yang sungguh luar biasa. Ya. Seperti yang disampaikan Yesus, ya, juga kepada Petrus. Siapakah aku ini? Tanya Yesus. Kemudian, tapi waktu itu Yesus masih dalam manusia fisik, ya. Jadi beda, ya. Ketika Yesus bertatap muka langsung, ya, bertemu kepada Thomas, Yesus sudah
bangkit. Jadi bangkit, kemudian besoknya minggu pagi hari pertama murid-muridnya ya datang ke kubur pagi-pagi yang masih gelap. Kemudian masih di hari itu, hari sudah malam, mereka berkumpul ya. Jadi setelah kebangkitan itu, pintu-pintu terkunci, Yesus sekonyong-konyong hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Yang pada aturannya, ya, kalau orang masuk, ya, harus ketuk pintu. Ya. Permisi, ya. Tok, 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 pintunya. Ya. Permisi, tidak. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi di situ jelas ya, Yesus sudah betul-betul sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan atau juga disebut tubuh kemuliaan. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Ini membuat mereka betul-betul terperanjat. Ya. Tetapi ketika Yesus masih manusia fisik, ketika bersama dengan Petrus, Yesus bertanya, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Kemudian jawab Yesus, bukan kamu yang mengatakan itu pada manusia, melainkan Bapakku di surga. Ya. Jadi jelas pada saat itu ya Petrus ya, paling tidak ya, sudah menerima ya, kuasa Roh Kudus ya, memimpin dia sehingga dia mengatakan itu. Jadi barang siapa mengakui Yesus adalah Tuhan ya, dengan mulutnya mengatakan seperti yang disampaikan Petrus ya, maka dia sudah menerima Roh Kudus. Kita harus mengaminkan itu. Ya. Kalau kita ya, mengakui Yesus Tuhan, Juru Selamat, maka kita sudah menerima ya, Roh Kudus. Itu sudah pasti. Ya. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu, melainkan Bapakku di surga. Ya. Jadi demikian juga terjadi kepada Thomas. Ya. Itu kuasa Roh Kudus ya, berbicara. Jadi kita harus betul-betul mengaminkan, mengingat ya, ucapan Petrus, ucapan Thomas. Ya. Sebelumnya dia mengatakan sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya. Demikian juga ya, ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat di dalam Yohanes 14 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana akan menyediakan tempat. Ya, sekonyong-konyong si siapa namanya Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana gitu. Jadi nyeletuk ya. Jadi ini Thomas berbicara itu. Yang mungkin kurang etis ya, tidak sopan ya. Thomas suka nyeletuk. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu kalau kami mau pergi, bisa tahu pergi kemana kita, nah, tujuan kemana, gitu. Tempat jalannya nggak tahu. Makanya, ya. Tapi ada untungnya, saudara sekalian, dengan ucapan Thomas itu, ya Yesus mengatakan, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi dari situ juga memang juga ada untungnya. Tidak semuanya yang salah ya. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes ya, aku kita buka di dalam Yohanes 14 ya. Di sana ada aku adalah jalan dan kebenaran. Ya. Kemudian juga ketika Yesus mau mengajak mereka, mari kita ke Yudea. Mari kita ke Yudea untuk di dalam Yohanes 11 untuk menemui siapa? Lazarus.
di mana Lazarus dibilang tertidur. Ya. Kemudian salah satu muridnya bilang, bukankah orang Yahudi berusaha untuk melempari engkau? Mengapa engkau mau kembali ke sana? Gitu. Jadi banyak yang menolak ya untuk kembali. Padahal Yesus mau mengajak mereka untuk menemui Lazarus yang tertidur. Gitu. Tapi Yesus sebenarnya ya, dan Yesus mengatakan, pada saat itu aku tidak datang, ya, tidak ada. Ya. Tapi aku akan menunjukkan segala kemuliaanku. Jadi Yesus ingin menyampaikan itu ya. Biarlah dia mungkin tertidur dulu, maka dia akan bisa membangkitkan di depan mereka. Maka mereka diajak ke sana. Lalu ucapan Thomas, ya, marilah kita mati saja bersama-sama dengan dia. Mari kita pergi dan mati bersama-sama dengan dia. Itu ucapan Thomas ya, di dalam Yohanes, kalau tidak salah di sini ya. Ya. Jadi Thomas mengatakan, mari kita ya, pergi ke sana, ya, mati bersama-sama dengan dia. Ini ucapan yang sebenarnya tidak baik, ya, tidak pantas diucapkan oleh seorang murid, ya. Tetapi itulah Thomas, ya. Pada akhirnya, ya, dalam dia menyadari, dan bukan kesadaran oleh dirinya, tetapi kasih Tuhan menyertai dia, sehingga dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup apa yang Yesus harapkan, yaitu hidup di dalam kekekalan. Ya. Jadi jelas sekali, ya, bukan hidup seperti dunia ini, ya, tapi hidup di dalam kekekalan, ya, di dalam rencananya, ya, yang begitu mulia. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Ya. Di dalam Yohanes 14, ya. Jadi ini yang disampaikan, ya, disampaikan kepada Thomas. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, jadi ini rentetannya ada hubungannya di dalam, ya, Yohanes 10, ya, ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi demikian juga Yohanes 12:45. Barang siapa melihat aku, dia melihat yang mengutus. Ya. Jadi Yesus juga mengutus, dia juga yang diutus. Jadi itu Yohanes 12:45. Ya. Bagaimana dengan ucapan Yesus, ya, kepada Petrus? Kita lihat di dalam Matius 16, ya, ayat 16 dan 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya. Kemudian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Saudaraku sekalian, di ayat pertama, ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Perhatikan, ya. Yesus menyebut Simon, ya, ketika itu, ya, Simon ketika itu Petrus belum benar-benar mengenal Yesus.
maka dia menyebut Simon, tidak menyebut Petrus. Ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya. Jadi menyebut kata Simon. Ya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, baru. Ya. Jadi mulai dari situlah ya Petrus percaya. Ya, jadi ada suatu perbedaan antara Simon dan Petrus. Ya. Simon, ya, sebutan Simon, orang yang belum mengenal Tuhan yang sebenarnya, belum mengenal Kristus. Ya. Tetapi ya baru pengenalan saja. Ya. Tetapi di ayat selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut ada hubungannya ya dengan kuasa maut, ya, kerajaan maut, ya. Tapi itu tidak akan bisa menguasainya. Jadi ucapan Yesus ya, jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Karena apa? Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi ketika Yesus sebagai firman, ya, dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Tapi sekarang ya, dia sudah menjadi firman Allah. Ya. Di dalam Wahyu 19 ayat 13. Ya. Mari kita lihat sebenarnya. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi Yesus adalah firman Allah. Siapakah firman itu? Yesus. Siapakah Allah itu? Yesus. Ya, gitu. Itu tentunya setelah Yesus terangkat ke surga. Jadi setelah kebangkitan, ya, kemudian 40 hari menampakkan diri, ya, setelah itu terangkat ke surga, maka duduk di atas tahta seorang di dalam Wahyu 4 ayat 2, di mana Yohanes di Pulau Patmos, ya, ketika dia dipenuhi dengan roh, ya, di dalam Wahyu 4 ayat 2, dia melihat ya, duduk di atas tahta seorang. Gitu. Jadi Yesus mendapatkan suatu penglihatan. Ya. Dan kita pun dapat melihat juga. Ya. Yang disampaikan oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus ya adalah Alfa Omega. Ya. Dan namanya disebut itu anak domba. Ya. Yang akan melakukan misi, ya. Ada dalam baik rapture, baik dalam perang, ya,
kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, ya, karena Dia yang menyediakan, ya, di rumah Bapakku, ya, banyak tempat. Dia menyediakan tempat, yaitu Yerusalem baru. Ya. Kemudian sampai pada lenyapnya bumi, Dia ada di tahta, ya, dan langit dan bumi lenyap di hadapannya. Dia sebagai anak domba, ya. Anak domba, ya. Jangan diartikan secara fisik, ya. Jadi kita harus mengimani secara rohani, ya. Anak domba adalah gambaran, ya, akan di mana seperti terjadi, ya, mana korban dari Paskah, ya, lewat anak domba. Ya. Jadi di hari Paskah orang pada potong domba, ya, dia makan, ya, sampai habis. Jadi Yesus disebut sebagai anak domba untuk memperingati, ya, untuk mengingatkan, ya, yang dimaksud adalah Yesus. Ya. Jadi Wahyu 1 ayat 8, ya, dia adalah yang awal dan yang Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, ini Yohanes yang berbicara. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Jadi semuanya terjadi. Jadi, sudah terjadi, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau ada orang bertanya, kapan gitu? Oh, sudah terjadi. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal. Namanya saja yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya. Kemudian kita lihat juga di Wahyu 22 ayat 13. Tapi yang di Wahyu 21 ayat 6 itu ucapan Yohanes. Sedangkan ucapan Yesus langsung di Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh menyangkal. Ya. Sebab banyak orang yang masih alergi. Ya. Walaupun sudah menjadi Kristen, sudah lama. Ya. Tapi dia tidak mau meninggikan Yesus. Ya. Dia masih tidak mengakui, ya. Seperti yang terjadi, ya, pengalaman saya. Ya. Saya tidak marah atau bagaimana, tidak. Itu urusan mereka. Ya. Tetapi saya harus menyampaikan suatu kebenaran, ya, bahwa Yesus adalah Allah, satu-satunya Allah. Ya. Kita lihat, ya, di dalam semua itu berdasarkan Alkitab, ya. Jadi bukan ucapan pribadi saya, ya, tapi Alkitab. Ya, ya, lihat lagi. Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini Yudas, ya, juru selamat kita. Siapakah juru selamat kita? Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, ya, dan terusnya. Ya, demikian juga Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi Yesus
adalah firman yang sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Ada yang ingin saya sampaikan di sini ya. Memang kadang-kadang kita terjebak, saudara sekalian, ketika firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi jelas firman itu adalah Allah ya, di dalam kekekalan ya. Dan ya ampun ya tolong Tuhan. Kita masuk dalam ini. Saya ingin sampaikan sedikit ya. Mazmur 116 ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku dan mengalami kesesakan dan kedukaan ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap domba-domba sembelihan. Jadi di sini saudaraku sekalian, ya, ini yang disampaikan ya ketika bicara ya tentang maut ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Jadi ucapan Mazmur ini ya terekam ya di dalam ucapan di dalam Roma 8 ayat 36 ya. Di mana bicara kembali tentang maut ya. Jadi saya ingin kembali ya menyampaikan berbicara tentang maut ya. Di mana alam maut ya kalau ketika Yesus mendirikan jemaatnya ya, di atas batu karang ini alam maut ya. Jadi Yesus masih dalam kemanusiaannya ya. Jadi dia menyampaikan alam maut tidak menguasainya ya. Kalau kita kembali sedikit menengok di dalam Mazmur 44 ayat 2 dan 44 ayat 23, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba sembelihan. Ya. Ya, ada sisi kehidupan lain atas diri Daud ya, di mana dia ya, mengalami sesuatu yang sangat tidak nyaman ya. Jadi oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari ya. Jadi ini ada sesuatu bagian daripada kehidupan Daud ya yang membahas tentang maut ya. Sama seperti yang ditulis oleh Paulus ya. Jadi apa yang telah itu ya, makanya di dalam Matius 16 ya ayat 18 ya, saya mengulang kembali sedikit bahwa ya, Yesus telah mengatakan alam kuasa maut tidak akan menguasainya ya. Jadi di situ Yesus sudah menyatakan ya bahwa dialah ya pemegang kunci maut ya, dan dia pemegang kunci maut, dia berkuasa atas maut ya. Jadi saudaraku sekalian ya, Yesus dalam kemanusiaan telah menyampaikan sesuatu tentang apa yang akan terjadi ya
dia sudah ya, dia sudah ya, menyampaikan sesuatu apa yang akan terjadi ya, bahwa dia adalah pemegang kunci. Tentu saja ya, dengan demikian kita bisa menyimpulkan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita tidak boleh ragu-ragu sedikit pun, saudara sekalian. Ya, sebab dia adalah pemegang kunci maut, kuasa maut di dalam kuasanya. Ya. Jadi, saudara sekalian, ya, keselamatan kita hanya beriman kepada Kristus. Ya. Kalau sudah Kristus, itu pasti juru selamat. Kalau sudah juru selamat, itu pasti Tuhan. Kalau sudah Tuhan, pasti Allah. Ya enggak? Dia adalah Yahweh ketika belum dibentuk. Ya enggak? Ya. Dia adalah Tuhan, Tuhan huruf besar. Ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Semuanya itu hanya mengarah kepada Yesus. Sampai sekarang ini hanya Yesus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya. Tidak ada nama ya, yang ada di bawah kolong langit selain Yesus, di mana keselamatan itu ada. Ya. Jadi sedikit saudaraku sekalian yang ingin saya sampaikan, ya, saudaraku sekalian, bahwa kita tidak boleh ragu-ragu. Ya. Yesus yang kita sembah bukan Yesus dari kemarin sore, tetapi Yesus dalam firman, di dalam kekekalan. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 ya, sudah kembali menjadi ya, Wahyu 19 ayat 13, yaitu firman Allah. F huruf besar. Jadi beda dengan F huruf kecil. Firman Allah, F huruf besar, yang adalah Tuhan dan Allah. Siapa? Yesus sendiri. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Pemingguan. Terima kasih. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak Alfal. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak Alfal. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan dan Allah kami. Kami sudah selesai. Biarlah apa yang menjadi renungan dapat dipahami dengan benar lewat tuntunanmu, lewat pimpinanmu, lewat kuasamu, yaitu Roh Kudus. Bukan menurut logika kami, logika atau pikiran manusia, tetapi lewat pimpinanmu. Biarlah semuanya ini menjadi berkat kemuliaan akan namamu. Engkaulah Tuhan kami. Satu-satunya nama dari segala nama yang ada di bawah kolong langit. Satu-satunya penguasa, baik di surga maupun di bumi. Satu-satunya Allah yang benar dan penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih hambanya. Luar biasa ya. Memang kita kalau sudah jadi orang pilihan Tuhan, ya, kita harus jaga baik-baik ya dalam kehidupan kita. Ya, jangan undur diri, ya, karena Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat buat kita semua. Amin. Lebih lagi kita akan memperingati Hari Paskah ya, nanti tanggal 7, ya, di mana kita melihat kematian Tuhan Yesus ya. Kita harus mengenang ya apa yang menjadi pedoman dalam hidup setiap kita orang percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Karena di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain selain Yesus. Bahkan saya selalu pegang itu Yohanes 14 ayat 6. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Amin.
Ya, bahkan kita ini kan sebagai orang-orang percaya ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadilah penurut-penurut Tuhan, ya. Kita dituntun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetap percaya sekalipun di dalam lembah kekelaman. Ingat baik, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tangannya itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Bahkan telinganya pun dia sendengkan bagi yang tetap berseru, berdoa kepada dia. Amin. Ya, terima kasih Pak Anpa, luar biasa hari ini. Kami sungguh diberkati, kiranya terus Pak Anpal dipakai Tuhan ya, untuk menyampaikan kabar sukacita surga, ya, sehingga orang boleh berbalik, boleh percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta Delson untuk menampilkan ibadah besok. Ya, kita akan dilayani kembali oleh Bapak Timi Setiawan. Sebenarnya jadwal Pak Timi ini bulan April ya, tapi katanya lebih baik akhir bulan kalau ada yang batal, saya mau ngisi lagi. Oke, puji Tuhan ya, tanggal 25 tambahnya sudah bersedia. Bapak Timi Setiawan yang akan memberkati Thank kita you. oleh Tuhannya. Jangan khawatir ya. Baik kan manusia ini kan khawatir terus ya. Kayak seperti saya khawatir ya. Tapi kita nggak boleh khawatir. Karena apa? Kita orang percaya, tidak boleh khawatir. Tetap percaya. Apalagi jangan takut ya. Kita harus sepenuhnya berserah hidup kepada Tuhan. Karena dia yang berdaulat atas hidup orang percaya. Terima kasih Pak Timi untuk kesediaannya besok untuk melayani kita semua. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak Anpal yang sudah menjadi berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus Pak Anpal memberkati istri dan anak mantu cucunya Indira. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian. Masih ada Pak Tuhan Untung sampai aku. Kalau tidak ada Pak Derikson boleh satu pujian sebelum naik doa syafaat untuk Ibu Lydia. Ya Tuhanku, ya Allahku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, Tuhanku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami sudah mendapat firman-Mu kembali.
Tuhan akan memberkati Bapak Anfal Tuhan yang sudah melayani firman ini. Biar menjadi bekal buat kami supaya kami terus hari lagi dekat kepadamu ya Bapak. Biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami semua yang sudah mengikuti di dalam job Tuhan, kau berkati kami semuanya. Kau pakai kami semuanya menjadi alat-Mu, berikan kami terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu. Biar satu kali kelak kami boleh bersama-sama bisa bertemu dan untuk mengadakan ibadah, mengadakan pertemuan di dalam teman-teman daripada Tuhan, dan Kau selalu menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun tidak menyebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang tahu dalam segala keadaan mereka semuanya. Biar diberikan semua kami sehat ya Bapa, jauhkan dari sakit penyakit yang sering mau mengganggu ya Tuhan, biar Kau hancurkan semuanya. Biar kami semua sehat ya Bapak, biar kemuliaan nama Tuhan terus menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami juga terus berdoa buat Bapak Pendeta kami Tuhan, biar Kau jamah, Kau sembuhkan. Biar apa yang sudah terjadi, biar Tuhan mengatur untuk pengobatan hari-hari ke depannya. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan satu kekuatan, kesehatan, kembali hikmat yang daripadamu, biar untuk mengatur segala sesuatunya indah pada waktunya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan semua buat Ibu, anak-anak, mantu dan cucunya. Kau tolong mereka semuanya Tuhan, biar mereka juga sama-sama boleh melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak Hendak juga kekuatan dari Tuhan menolong, boleh pulih kesehatannya seperti semula ya Bapak, bisa melayani pekerjaanmu kembali Tuhan. Tolong keduaan hatinya masih mau terus melayani Tuhan sampai detik-detik akhir dari ini ya Bapak. Berkati buat Ibu, anak mantu cucunya, semua mereka pakai juga menjadi alat boleh melayani pekerjaan Tuhan. Rumah di Serang juga Tuhan tolong, kalau merencanakan buka jalan, biar ada pembeli yang menginginkan tempat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menolong, menyertai, campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pujian yang kami sudah naikkan Tuhan menjadi satu dupa yang harum kemuliaan nama-Mu, menjadi sembahan kami hari ini pada hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Pak Johan Tuhan terus menyertai Adrek Soga pakai dalam pelayanan Tuhan, bagi semuanya Tuhan pakai dalam pelayanannya, pakai dalam pelayanannya Tuhan. Ibu Grace Tuhan pakai pelayanannya, Ibu Andelin juga Tuhan, Ibu Bio pakai dalam pelayanannya. Tuhan tolong semuanya, Kau jamah, Kau sertai tangan-Mu, biar berkatilah pun Allah cukupi setiap hari yang menjadi keperluan kami. Tuhan buka jalan semua. Terima kasih kami serahkan kami permohonan kami juga kembali ke hamba-Mu. Kau pakai semua, tidak ada yang kurang, bahkan semua yang memberkati mereka terus cinta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga mereka semuanya, semuanya. Biar semua hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan pakai mereka semuanya. Terima kasih Bapak buat bangsa negara kami juga. Buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai daerah Tuhan, tolong semua ada kerjasama yang baik Tuhan. Kau hancurkan permusuhan ke bangsa Israel Tuhan, biar mereka boleh menyatukan bangsa Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang disayangi, sebab iman hari itu celikan rohaninya Tuhan. Kau
kami dari pembesar-pembesar yang ada di pusat sampai daerah, biar mereka bisa menerima, biar ada kesempatan, biar ada usaha yang lebih baik lagi. Tuhan hancurkan semua roh jahat yang. Terima kasih, kami serahkan semua doa dan permohonan kami, segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan di dalam nama Yesus berdoa. Terima kasih. Amin. Mari kita semua, Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kehidupan setiap orang percaya. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit hari ini juga, malam ini juga, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Derison untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima